Kita akan pantau seperti apa persiapan dari pasangan calon gubernur Jakarta yang akan mengikuti debat di Pilkada Jakarta besok. Sudah bergabung bersama kami juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Iwan Tarigan, jubir tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Sheryl Tanzil, dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Selamat sore para narasumber. Selamat sore, semuanya. Bang Victor, Baik, Bang Iwan, saya Mbak ke Selin. Mbak Sheryl terlebih dahulu. Mbak Sheryl, program kerja yang akan ditonjolkan besok di tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, ini apa dari RK Suswono? Ya tentunya masih detail-detailnya saya nggak bisa cerita ya karena biar jadi kejutan untuk besok. Tapi yang jelas salah satu program kami yang begitu diterima dengan baik setiap kali Bang Ridwan Kamil dan juga masuk ke lapangan itu adalah program untuk pemerataan kesejahteraan sosial ya, yaitu 200 juta per tahun per RW. Karena ini kami melihatnya begini, saat ini kan RW itu merupakan ujung tombak dari masyarakat ya, RT dan RW. Tapi kadang ada aspirasi yang kalau harus mengikuti sistematika yang sekarang pengajuan dana itu mungkin agak terlambat tibanya. Jadi kami ingin mempercepat bagaimana simpul-simpul masyarakat yang terkecil ini bisa belajar juga untuk mengelola anggaran mereka dan memperbaiki kondisi di lingkungan sekitar mereka. Nah ini salah satu program kami yang begitu diterima dengan baik di masyarakat dan tentunya juga program inclusivity ya. Kalau kita bicara kesejahteraan sosial, kita juga dan juga mengenai kesejahteraan, kita harus ingat bahwa perempuan merupakan salah satu fondasi dari ekonomi juga. Dari para perempuan-perempuan inilah bisa bertumbuh generasi penerus yang baik, juga kepala rumah tangga itu para suami atau ayah yang juga bisa tenang begitu mencari uang dan bekerja meninggalkan anak mereka. Itu salah satunya karena di Jawa Barat memang sebelumnya sudah sukses sekali ya. Bang Ridwan Kamil itu punya sekolah untuk perempuan maju. Di sekolah ini akan diajarkan bagaimana sih ibu-ibu bisa berwirausaha, bisa membuka UMKM, bisa menjadi ibu yang bisa memberikan nurture atau pendidikan yang baik untuk buah hatinya dan juga bagaimana penguatan keluarga. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk visi misi yang akan ditonjolkan, tentunya kita nggak akan keluar dari visi misi debat ya, dari topik debat visi misinya. Untuk detailnya bagaimana kita nonton bersama besok. Siap. Kalau dari Pramono Rano, apa program kerja yang ditonjolkan besok, Bang Iwan? Ya, ini cukup banyak ya Mas Yoson ya. Jadi nanti kita juga, ini temanya kan infrastruktur. Tentunya nanti sebenarnya saya sudah buka juga di beberapa TV. Juga nanti kita akan adakan namanya Trans Laut ya. Jadi nanti untuk ke Pulau Seribu itu nanti ada seperti Transjakarta. Itu sampai terjauh aja cukup ini ya, cukup murah untuk membantu perkembangan pariwisata di ini di Kepulauan Seribu. Infrastruktur tentunya itu nanti kita akan terus menambah infrastruktur di DKI agar membantu kemacetan dan juga banjir ya. Itu masalah klasik, kemacetan, banjir dan juga perumahan. Kemudian pariwisata, kita nanti akan fokus mengembangkan Kepulauan Seribu. Karena memang selama ini kan kalau weekend, weekday itu harga hotel itu sangat sangat tinggi. Kemudian weekend itu ini pendapatan PAD dari hotel itu sangat rendah ketika weekend. Nah, tentunya nanti kita akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Jakarta. Sehingga masyarakat-masyarakat daerah itu datang pada saat weekend, tidak pergi ke puncak maupun ke Bandung atau ke Bali atau ke Singapura begitu. Tentunya ini kita akan terus berbuat. Juga kesehatan. Kesehatan itu nanti kita juga akan perkuat bagaimana nanti kita akan sudah ada pasukan kuning, pasukan biru, kita akan menambah dengan pasukan putih. Di mana kita juga akan bekerjasama dengan para dokter, universitas, ketika masyarakat membutuhkan kesehatan 24 jam bisa langsung ditangani dan didatangin. Kalau selama ini kan datang ke rumah sakit, kalau urgent itu nanti kita ada pasukan putih. Nah, kemudian kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan sosial tentunya kesejahteraan sosial antara orang miskin dan orang kaya di Jakarta itu sangat tinggi. Di Jakarta itu ada konglomerat, di sini juga ada orang yang paling miskin. Tentunya orang paling miskin ini kita harus bantu dari segi pembiayaan, perumahan ya,
pemodalan seperti Baik, itu. Nanti Bang kita Iwan, kita dengarkan kembangkan juga pendapatan dari Oke. Kang Ujang kita dengarkan karena memang kedua program tentunya dari Pramono Rano maupun dari RK Suswono ini kedua-duanya bagus, tapi saya ke Kang Ujang. Dua-duanya pasti programnya ini adalah berpihak pada masyarakat. Tapi bagaimana kedua paslon ini bisa menyampaikannya kepada masyarakat supaya bisa diterima di masyarakat dan juga bisa menarik perhatian masyarakat? Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh keduanya? Ya, tentu kalau menggunakan bahasa publik ya, bahasa yang sederhana, bahasa yang mengena. Tentu apa yang harus dilakukan? Ya, masyarakat itu biasanya tidak mau yang rumit, tidak mau yang sulit. Oleh karena itu dalam konteks penyampaian debat adalah menggunakan bahasa yang sederhana, tadi bahasa yang mengena dan tentu to the point ya, karena waktunya juga tidak lama. Ya, tentu program-program itu harus punya juga diferensiasi pembeda kira-kira mana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu semuanya dibutuhkan, tetapi menjadi prioritas warga itu mana. Dan saya meyakini kedua paslon membuat program berdasarkan kepada belanja kebutuhan dari masyarakat atau warga Jakarta. Nah, dalam konteks itu tetap bahwa warga Jakarta tentu rasional, nanti siapa akan memilih program yang dibutuhkan itu, dan yang penting bisa dirasakan. Rakyat itu bukan hanya katakanlah membutuhkan janji-janji dan program yang disampaikan, tapi bagaimana nanti bisa diimplementasikan sehingga betul-betul APBD itu dirasakan oleh warga Jakarta. Itu yang dibutuhkan, Bang Wilson. Baik, saya ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, ternyata setelah debat pertama dari dua lembaga survei, ada perbedaan hasil survei sebelum dilakukan survei di Jakarta ini sebelum debat. Ternyata RK di satu lembaga survei menempati posisi kedua, sisi lain masih menempati posisi pertama. Nah, kira-kira apa yang bisa diambil dari survei ini supaya bisa diterapkan di debat kedua dan juga kampanye selama 1 bulan ke depan? Tadi saya mau kutip ya, tadi kan sudah ada wawancara dari BTV juga ke pasangan calon kami ya. Tentunya kalau soal hasil survei silakan saja, dari Persepi kan katanya akan mengaudit ya. Ini bagaimana, mungkin bisa ditelaah lagi bagaimana sih metode sampling dan bagaimana pemilihan sampelnya dan pertanyaannya itu teknis lah. Tapi yang jelas untuk tim kami melihat ada hal-hal positif di sini, yaitu apa? Ketika kami bisa melihat hasil survei yang konsisten, misalnya dari beberapa surveyor itu kami konsisten, angka kami naik ya, dari 50% di bulan September lalu, turun sedikit ke 47, lalu naik lagi menjadi 50. Tapi mungkin ada surveyor lain yang menilai kami trennya turun. Nah, itu silakan saja diperdebatkan dari sisi metode, tapi yang jelas saat ini 1 bulan ini, kami merasa animo masyarakat betul-betul bagus, dan bahkan kami menerima banyak masukan yang akan menjadi materi kami dalam debat kedua. Jadi saat ini fokus kami adalah kita terus belanja masalah, belanja aspirasi dari masyarakat, dan paslon kami ini betul-betul turun ke bawah ya. Setiap hari kami ada 7-8 titik begitu, dan dari sini kami bisa benar-benar melihat lah bagaimana sih apa yang diinginkan warga masyarakat dari Jakarta ya. Dan tentunya kalau misalnya kita hanya melihat hasil survei, ya itu kan survei pada saat ini ya, tapi nanti hasilnya adalah pada saat 30 hari ke depan di TPS begitu. Jadi kita tetap semangat bekerja. Hasil-hasil yang kurang baik tentunya menjadi refleksi, kita jadikan masukan, tapi kalau yang baik membuat kita akan lebih semangat lagi kerjanya. Baik, sama-sama semangat juga tentunya ini dari tim Pramono Rano. Bang Iwan, ini kan kalau dari survei juga sebenarnya ada peningkatan terjadi dari 2 lembaga survei yang juga merilis sebelum dan sesudah debat. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan supaya mungkin tim Anda bisa tetap bekerja untuk meningkatkan dari elektabilitas dari Pramono Rano? Ya, terima kasih Mas Wilson. Jadi ini adalah hasil kerja-kerja politik. Hasil kerja-kerja politik yang bukan 1 hari 2 hari, tetapi sudah 1 bulan ya. Saya kebetulan menjadi juru bicaranya Pak Pram itu kan baru sekitar 3 minggu. Dan saya itu lama menjadi juru bicaranya Pak Anies. Nah, ini juga bisa terjadi karena kita punya kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu PDIP dengan militansinya. Begitu juga dukungan relawan Anies yang kebetulan di Indonesia saya koordinir ada 1015, di Jakarta itu ada sekitar 400 dan sudah aktif semua mendukung Mas Pram.
ini menjadi kekuatan dahsyat yang setiap hari saya sendiri 3 titik per hari saya kampanye. Belum relawan lain yang dikoordinir oleh saya itu ada 14. Jadi 14 ya, 14 acara. Satu hari saya diberi tanggung jawab itu. Jadi kita melakukan kerja-kerja politik dan semuanya ini akan kita gerakkan. Kebetulan mesin-mesin politik relawan Pak Anies itu masih panas. Ya, masih panas karena kemarin kita persiapkan juga ke DKI, tetapi Pak Anies tidak maju. Sehingga ini adalah satu chance untuk kita bekerja lebih keras, dan ini akan kita kejar terus bagaimana supaya setinggi-tingginya lah. Kalau bisa nanti kita akan sampai dalam satu putaran. Karena memang beberapa lembaga survei juga sudah menyampaikan bahwa pendukung Pak Anies dan pendukung Ganjar Ahok itu sudah bersatu untuk memenangkan pada DKI. Jadi itu harapan kita. Jadi ini adalah satu kerja-kerja politik yang terus kami lakukan dan akan terus kami perkuat lagi semakin kencang. Begitu Mas Wilson. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sebenarnya seberapa besar atau pembeda proporsi untuk menarik hati masyarakat? Kebanyakan dari debat atau dari belusukan? Kang Ujang. Ya, kan ada banyak cara atau metode ya pendekatan kepada masyarakat. Ya, pertama ada pendekatan melalui darat dan pendekatan melalui udara gitu. Yang paling sederhana gitu. Tentu kalau darat itu tadi bertemu door to door campaign, menyapa masyarakat. Itu sebenarnya yang paling efektif karena membangun keterikatan emosional. Masyarakat tuh lebih senang disapa gitu. Itu yang menjadi katakanlah kelebihan para kandidat sehingga mereka turun. Yang kedua ya menyerang melalui udara. Bagaimanapun media menjadi kekuatan ya yang tidak bisa dinafikan dalam konteks kampanye hari ini, terutama media sosial. Nah, jadi ya berimbang saja antara kekuatan serangan darat dengan serangan udara itu harus dilakukan seiring sejalan atau mix dalam konteks untuk bisa mendapatkan dukungan dari warga Jakarta. Ya tentu para kandidat sudah paham betul psikologi warga Jakarta itu seperti apa, segmen pemilihnya itu seperti apa, tentu sudah dipetakan. Nah dalam konteks itu ya pendekatan-pendekatan itu ya tadi ada yang 7 titik, 10 titik pasti akan dilakukan untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan warga Jakarta, karena di situ sebenarnya titik di mana ketika didatangi ya masyarakat akan ingat, ketika sudah ingat ya harapannya bisa memilih. Oleh karena itu ya dalam katakanlah 31 hari ke depan, suka tidak suka, senang tidak senang, para kandidat harus turun langsung untuk bisa berinteraksi, menyapa, termasuk tadi menampung aspirasi atau keluhan. Saya meyakini ya kandidat tahu persis dan tahu betul bahwa di situ sebenarnya kelebihan dari kampanye direct campaign atau door to door campaign yang dilakukan oleh para kandidat itu. Baik, kita harapkan di debat besok semoga seluruh paslon ini bisa menyampaikan program kerjanya dengan baik sehingga masyarakat juga bisa menerimanya dan juga bisa memilih dengan objektif 1 bulan ke depan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Jubir Tim Pemenangan Ramono Anung Rano Karno, Iwan Tarigan, Jubir Tim Pemenangan RK Suswono Syarif Tanjil, dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.